Lo tau nggak, sekarang itu lagi rame banget mahasiswa timur di Malang yang bikin ricuh. Gue nggak tahu penyebabnya apa, gue juga nggak mau nyalain salah satu pihak gitu. Cuman kejadian ini nih udah nggak cuman sekali gitu. Gue di Malang 5 tahun, gue udah nggak asing sama berita kayak ginian. Pesan gue buat lu kalau lu orang timur yang tinggal di sana, atau buat siapapun deh yang tinggal di kota orang atau di wilayah orang gitu ya, tolong adab itu dijaga, jangan sampai lu bikin ricuh di kota orang gitu, di wilayah orang kalau lu anak rantau. Di Malang itu ada loh beberapa kos tuh yang nggak nerima mahasiswa yang dari timur, atau bahkan satu wilayah penuh nggak mau dimasukin sama orang timur. Penyebabnya apa sih? Ya pasti salah satu dari orang timur itu gitu yang mungkin bikin rusuh atau bikin ricuh, bikin onar. Dan kalau sekalipun gue nggak yakin bisa ngusir semuanya gitu, pasti kejadian berkali-kali dan akhirnya semuanya yang kena. Gue juga tahu gitu, nggak semua orang timur kayak gitu. Banyak orang timur tuh yang baik-baik, yang sopan, itu tuh banyak banget cuy. Cuman karena orang-orang yang ini yang nggak tahu adab, akhirnya semuanya kena. Satu golongan dicap dari orang timur itu jelek, kan nggak kayak gitu konsepnya. Makanya ada pepatah yang bilang bumi dipijak langit dijunjung, yaitu karena supaya lu tahu adab gitu. Karena gue yakin kalau lu hormat, lu sopan sama orang daerah tempat yang lu nggak tahu sama sekali, lu pasti bakal dihargain kok, betulan dah. Oke guys, kali ini kita agak bergeser sedikit ya dari tema-tema politik yang biasa saya sajikan dalam channel ini ya. Ini terkait dengan kericuhan atau kerusuhan yang terjadi di Malang dan mengakibatkan satu orang mahasiswa asal Sumba NTT jadi korban ya, meninggal. Oke, saya berterima kasih kepada Mas di video awal tadi yang sudah memberikan masukan ya. Akan tetapi ada beberapa hal yang mungkin perlu saya luruskan, bahwa ketika kita menyebut orang timur ya, itu saya merasa sedih karena ya yang melakukan misalnya adalah orang NTT, tetapi karena menyebutnya orang timur artinya ya yang kena juga termasuk orang Papua ya, padahal Papua dengan NTT ini jaraknya lumayan jauh sekali guys ya. Lalu kemudian juga Maluku juga kena karena sebut orang timur. Ya bisa jadi juga Sulawesi juga kena ya. Nah ini kan kasihan teman-teman lain yang tidak terlibat, tidak tahu menahu, akhirnya terkena juga stereotip yang negatif. Ya sebagai orang timur kita harus berlapang dada untuk menerima masukan atau kritikan-kritikan semacam itu. Dan saya pribadi guys, saya adalah orang NTT ya. Dan yang terjadi di Malang itu adalah anak-anak NTT ya. Jadi antara anak NTT sendiri ya, bukan dengan yang lain, tetapi antara kita sendiri. Oke guys, sebelum saya berkomentar panjang lebar, mari kita dengarkan beberapa nasihat atau beberapa kritikan dari netizen ya. Kamu jong isrun di Malang mas. Ini dari kemarin tuh banyak sekali yang tek-tek saya masalah di Malang ini, masalah di Telogomas ini. Sebenarnya saya tidak mau terlalu berkomentar untuk masalah ini teman-teman, karena saya bukan orang NTT. Takutnya ketika saya berkomentar salah lagi. Dan saya juga turut berduka cita buat keluarga korban. Semoga ini cukup sekali saja teman-teman dan terakhir. Jangan ada yang begini-begini lagi kah? Karena begini teman-teman, kalau ada masalah begini bukan cuma kalian saja yang kena, hampir orang Indonesia Timur semua kena. Lihat komentar-komentarnya tuh, wong ireng si hitam mulai berulah. Tong juga kena, saya ini orang Papua tidak tahu apa-apa. Dapat komentar juga begitu. Saya tahu kita orang Indonesia Timur itu semua jago. Ini buat kalian ya, kalau datang ke Malang jangan terlalu bikin diri jago di orang pu daerah. Ingat, kita ini pendatang. Niatnya kita belajar saja sudah. Kalau ada masalah sudah diselesaikan dengan masalah baik-baik. Jangan terlalu bawa orang pu adat timur ke daerahnya orang. Karena kalau ada masalah begini, orang Indonesia Timur juga semua kena. Bayangkan kalian bu adik-adik, kalian bu teman-teman yang memang niat mau sekolah, tidak bisa gara-gara tidak diterima. Gara-gara apa? Indonesia Timur. Gara-gara apa? Katanya dicap bikin rusuh. Padahal tidak semua orang Indonesia Timur tuh begitu. Cuma oknum saja. Ada yang bilang, tapi kenapa oknumnya banyak? Ya karena itu dibiarkan. Dan buat teman-teman anak-anak Malang, lewamu dulu area-area kalau ini kerisu, kepunya apa borek, dukung aku dukung Malang damai lah. Aku main selama sekolah di Malang orang tahu ngiricu aku, tambah kumpul kok area Malang KP, gak tahu aku sate sok-sokan. Karena saya sadar, saya ini pendatang, saya niatnya cuma belajar saja, tidak mau bikin rusuh.
Wes lah pokoknya aku dukung Malang damai rek. Terus tolonglah ambek konco arek Malang ojo dikape dipadakne wong ireng lah rek. Karena tidak semua wong ireng iku koyo ngono. Kok jatune iku apa ya, sentimen suku, sentimen asal toko Indonesia Timur. Karena saya juga percaya banyak anak Indonesia Timur juga yang baik-baik. Kalau kau ketemu dengan anak Indonesia Timur yang dong bikin masalah, kau laporkan saja. Tidak apa-apa, kasih ingat mereka ini bukan mereka pu daerah. Kita juga tahu harus sopan santun di daerahnya orang. Wes pokoknya aku dukung Malang damai lah yo. Sekarang taya-tayaan kau yang inilah. Makanya aku bingung bensa video ditakoi tanggapannya apa mas, tanggapannya apa mas. Nah, tanggapan aku nanggap palapa aku yen inka ngono wis penak yo, gak kikir-kikiran yo. Kakek tanggapan duitku entek ngono. Jadi begitu saja teman-teman. Semoga ini yang terakhir ya, tidak ada lagi-lagi macam begini. Dan semoga Malang damai, semoga juga anak-anak dari Jawa Timur sekolahnya semua lancar di sana, tidak ada masalah begini lagi deh. Pokoknya damai buat semuanya lah, tidak ada begini-begini lagi. Yo. Tawuran mahasiswa di Kota Malang, mahasiswa dari NTT, hingga ada yang jatuh korban meninggal dunia. Sebenarnya apa sih yang kalian cari? Apa sih yang kalian mau? Hanya ingin dikatakan hebat? Hanya ingin dikatakan bahwa oh kalian orang Timur pemberani? Tidak. Justru apa yang kalian lakukan itu hanya tindakan pengecut, tindakan sampah, ya, untuk kalian yang pelaku-pelaku. Kalau mau dikatakan hebat, tunjukkan dengan prestasi, ya, bukan dengan hal-hal sampah seperti yang kalian lakukan itu. Kalian tidak menyadari bahwa dengan tindakan kalian sudah mengubur mimpi anak-anak dari NTT atau dari Indonesia Timur yang hendak akan kuliah di Malang. Kemungkinan mereka tidak diterima, ya, hanya karena ulah sampah kalian, ya. Dan juga kalian sudah merusak, ya, nama baik Indonesia Timur, NTT, ya, khususnya. Dan juga kalian menyebabkan adik-adik yang lain yang sementara kuliah sekarang di Malang menjadi tidak aman, tidak nyaman, dan selalu ada presiden buruk terhadap mereka. 10 tahun lebih saya tinggal di Malang, saya kuliah di Malang, ya, saya punya sahabat banyak di Malang seperti saudara, ya. Sampai sekarang kami berkomunikasi dengan baik. Mereka selalu berpesan kepada saya, mas kapan datang lagi ke Malang, ayo kalau bisa kembali lagi ke Malang, ayo berprestasi lagi untuk Jawa Timur, mari, ayo didik anak-anak Malang supaya bisa berprestasi. Kalau kita menanam yang baik, kita akan dicintai, dirindukan di mana tempat kita pernah berada. Ingat itu ya. Kalian hanya sekelompok anak bodoh yang menamakan dirinya mahasiswa, tapi mahasiswa tidak punya otak. Kalian boleh marah terhadap saya karena statement saya, tapi itu fakta. Kelakuan kalian adalah kelakuan sampah. Oh, kelakuan sampah. Itu saja. Untuk masyarakat Kota Malang, saya rakyat NTT mengucapkan permohonan maaf yang sedalam-dalamnya, sebesar-besarnya atas ketidaknyamanan yang ditimbulkan dari ulah beberapa oknum, ya. Dalam berita itu mereka adalah mahasiswa dari NTT kami yang tawuran sesama NTT. Atas ketidaknyamanan itu saya mengucapkan permohonan maaf ya untuk kalian ya di sana, warga Kota Malang. Pesan saya untuk adik-adik saya yang sedang kuliah, saya rasa kuliah itu lebih penting daripada tawuran atau daripada perkelahian. Kalian dititipkan ke Kota Malang, dikirim ke Kota Malang itu tujuannya untuk menimba ilmu, pengetahuan, biar dapat wawasan yang bagus, bukan berkelahi yang tidak karuan begitu. Ingat bapak mama di sini itu jual kambing, babi, sapi untuk sekolah kalian. Jadi jangan sampai kambing, babi, sapi yang lebih pintar daripada otak kita yang disekolahkan atau dikuliahkan.
Lo tau nggak, sekarang itu lagi rame banget mahasiswa timur di Malang yang bikin ricuh. Halo abang yang terhormat, saya Nelson, saya izin video abang ya. Salam hormat buat abang, terima kasih banyak abang sudah mengangkat bagi saya hal yang sangat-sangat urgent, hal yang perlu diperhatikan oleh semua perantau. Salam abang, saya sebagai anak timur, saya sangat respect dengan kejujuran abang, dan abang sudah membuat batasan tidak mengeneralisasi, dan saya sangat salut dengan hal tersebut. Namun saya mau akui bahwa saya kurang lebih bang 14 tahun di Pulau Jawa, secara khusus di Jawa Timur dan beberapa pulau Jawa yang sudah beberapa kota di Pulau Jawa yang sudah saya kelilingi. Saya pun merasakan hal yang sama dan saya pun merasakan keresahan seperti yang abang rasakan. Dan hal tersebut tidak hanya karena saya mendengar dari kata orang, tapi saya sudah pergi, saya sudah mengunjungi, saya sudah bertemu dengan lebih dari 100 orang di beberapa kelurahan, di beberapa tempat yang berbeda. Mereka pun memberikan masukan yang sama bahwa, Mas, kalian anak NTT kok seperti ini? Hal yang disoroti, nyetir ugal-ugalan, motornya dibuat racing, bunyinya yang mengganggu masyarakat, suka kumpul dan minum mabuk, menyanyi sampai malam hari, mengganggu ketentraman daripada masyarakat lokal di mana mereka berada. Bagi saya, abang yang terhormat tadi, itu adalah pukulan yang sangat-sangat telak bagi saya. Saya sudah 14 tahun berada di Pulau Jawa. Tidak pernah satu kali pun saya ditolak oleh warga lokal, secara khusus teman-teman, saudara-saudaraku orang Jawa. Dan saya pernah mengalami ditolak, bukan saya, bang dan juga teman-teman semua. Adik sepupu saya ketika itu tahun 2016, saya tidak salah, mencari kos untuk dia masuk. Karena dia sekolah di salah satu kampus di Kota Malang, di jantung Kota Malang terkhususnya. Kami pergi cari kos. Abang dan juga teman-teman tahu, ketika kami pergi ke tempat tersebut, rumah itu dibuka. Rumah itu terbuka. Tetapi ketika melihat saya dan adik saya datang, ya waktu itu adik saya dengan tampilan rambutnya yang disemir berwarna, langsung sontak ibu itu lari dan tutup pintunya. Saya nggak terima dong. Sudah beberapa tahun saya di Jawa tidak pernah seperti itu. Saya ketuk dan saya katakan, Bu, kami cari kos. Kami bukan penjahat. Ibu bilang, kos. Di sini tidak menerima kos. Padahal dia jelas-jelas menulis terima kos. Terima kasih banyak Bang Intam Parang buat kami. Ayo teman-teman semua anak-anak timur, mari kita berbenah. Untuk lebih baik lagi kita berdampak di mana kita berada. Salam hormat Bang. God bless. Pesan terbuka buat pendatang yang datang ke Kota Malang. Brother, jika kalian datang ke Kota Malang tujuannya untuk wisata, ceritakan kepada kota Anda bahwa wisata terindah di Kota Malang. Jika kalian datang ke Kota Malang tujuannya untuk belajar, tunjukkan dan buktikan kepada orang tua Anda bahwa Anda bisa sukses karena belajar di Kota Malang. Bahagiakan orang tua Anda. Tapi jika Anda datang ke Kota Malang tujuannya untuk bentrok, untuk tawuran, maaf brother, kita bukan rasis brother. Angkat kaki brother dari Kota Malang brother. Maaf, sekarang gini, pakai logika aja ya. Ketika saya bertamu ke rumah Anda, ya, terus saya ini bikin kegaduhan atau keributan di rumah Anda risih nggak? Risih nggak? Pasti risih kan? Meskipun saya bikin kegaduhan atau keributan bukan sama Anda, mungkin sama tetangga Anda. Anda risih kan? Karena tempat Anda, karena Anda tuan rumahnya. Anda pasti berpikir, ini tamu kok bikin gaduh ya? Kan gitu kan? Anda pakai logika aja. Kita bukan rasis brother. Kita cinta damai. Anda damai di sini kita hormatin. Serius, tanyain seluruh Malang. Kita tidak ada rasis, semuanya ada. Suku manapun di Kota Malang ini ada. Cinta damai. Gitu loh. Anda datang, kami hormatin. Ya, kami hormatin Anda datang ini. Kami hargain Anda datang.
Tapi jangan bikin kegaduhan. Risih kita. Kasihan warga-warga sekitar situ terganggu. Meskipun Anda tidak bertengkar dengan orang warga sekitar situ. Iya kan? Ayolah damailah. Lapang dadalah. Memang sih harga diri, aku tahu harga diri. Cuman Anda bertamu, brother. Ya? Mudah-mudahan paham sampai sini biar gak gagal paham. Ingat, orang Malang tidak pernah rasis. Jadi cuman risih aja dengan kegaduhan ini. Jadi ingat, tolong difahami kata-kata ini. Ya, mudah-mudahan paham. Kita semua saudara. Salam satu jiwa. Salam sehat. Salam toleransi. Dan say no to rasis. Wila guys. Lo tau nggak sekarang itu lagi rame banget mahasiswa timur di Malang yang bikin ricuh. Baru beberapa waktu yang lalu kita protes keras apa yang dilakukan oleh seseorang yang dia melakukan uji kejujuran, tes kejujuran di NTT gitu. Jadi kita marah, benar-benar marah, dan akhirnya orang itu minta maaf. Tapi baru berselang selesai kasus itu, datang lagi kasus ini, kejadian di Malang antara mahasiswa timur, khususnya orang NTT yang sekolah di Malang. Mereka terjadi ricuh di sana sampai memakan korban, dan itu meresahkan orang-orang di sana, orang-orang asli sana gitu. Jadi thanks untuk abang yang sudah membuat video ini. Anda benar sekali gitu. Betul bahwa tidak semua orang timur atau orang NTT demikian, tetapi kita harus akui, kita harus jujur mengakui bahwa ada sebagian orang NTT yang kalau ke sana, ke sekolah semacam preman bersekolah, preman yang mahasiswa gitu, berkedok sekolah, tapi mereka seperti semacam satu komplotan atau sindikat yang sebenarnya sudah dari lama gitu. Kita dengar cerita-cerita ini. Nah, dan ini benar-benar meresahkan orang. Hal yang bikin kesalnya adalah kita yang pengennya orang NTT itu tidak mau dicap atau dengan image-image yang buruk, malah semakin kesini orang makin melihat image-image yang buruk karena perlakuan-perlakuan sebagian orang NTT yang sembarangan, kayak kejadian di Malang ini, mabuk, pukul teman sendiri, keroyok, tikam, bunuh. Itu kan perbuatan-perbuatan yang memalukan sebenarnya. So jadi sebagai orang NTT, orang timur, beta harus akui dan minta maaf pada saudara-saudari semua yang ada di Jawa, di Malang maupun di mana saja yang kerap saudara-saudara kami membuat kekacauan. Itu beta mohon maaf dan kami akui itu kesalahan kami. Beta sendiri dalam setiap tulisan, setiap video beta selalu menggunakan kata ganti orang pertama beta. Kenapa? Karena beta ingin merubah image itu, image yang mengenalkan otot menjadi mengenalkan otak. Kenapa beta di video ini beta selalu mengatakan beta supaya orang tahu bahwa orang timur itu juga orang-orang yang mengandalkan intelektualitas, bukan orang-orang yang hanya mengenalkan otot terus main pukul, main fisik aja gitu. Jadi thanks untuk kritik dan masukannya, terima kasih, karena memang kami salah, harus kami akui itu. Kiranya mohon dimaafkan, kami akan mencoba untuk memperbaikinya hal ini ke depannya, semoga tidak terjadi lagi. Untuk aparat keamanan, kepolisian, tolong segera cari dan tangkap oknum-oknum kurang ajar ini yang membuat nama NTT jadi rusak saja. Oke guys, setelah mendengarkan kritikan, masukan-masukan dari netizen, saya pribadi juga perlu meminta maaf ya kepada masyarakat Kota Malang atas perbuatan dari anak-anak, dari adik-adik kami dari NTT. Ya, saya sendiri juga orang NTT. Dan kita berharap semoga kejadian ini jangan terulang lagi ya. Dan untuk adik-adik, teman-teman mahasiswa yang ada di Malang, khususnya dari NTT ya, orang tua kirim engkau kuliah di Malang ya, kau kuliah baik-baik, manfaatkan ilmu yang Anda punya itu untuk berbuat kebaikan ya. Lalu yang berikutnya, berbaurlah dengan masyarakat ya, sehingga wawasan Anda itu terbuka, dan bawalah diri dengan baik ya. Yang buruk-buruk Anda tinggalkan di kampung Anda ya.
bawa diri yang baik-baik, tunjukkan bahwa orang NTT itu punya adab, ya. Jangan melakukan perbuatan-perbuatan memalukan seperti itu. Dan terakhir, saya juga ingin berbelasungkawa kepada keluarga korban, ya. Dan kita berharap semoga kejadian seperti ini jangan terulang lagi. Dan orang NTT perlu bekerja lebih baik, perlu bekerja keras, tunjukkan citra yang baik agar kita dihargai oleh masyarakat Malang. Dan bukan hanya Malang, tetapi daerah mana saja, ya. Kalau kita datang, kita sebagai perantau, ibaratnya di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung, ya. Saling menghargai, saling menghormati, ya. Tunjukkan dan bawa diri yang baik. Oke teman-teman, mohon maaf apabila ada kesalahan kata-kata atau kata-kata yang kurang menyenangkan. Saya Bastian Sebo, sampai jumpa lagi.